maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan berkati kami mempersembahkan doa malam kami menyerahkan Tuhan berkati semua yang kami persembahkan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani khususnya dari teman-teman seiman yang ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami dan nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, dicermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tidak kedapatan bersalah kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, malam hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri Lestari di Salatiga. Pertanyaannya begini, di alam akhirat nanti katanya manusia itu diberi rohnya baru, tubuhnya baru, semuanya baru, dan akan dapat berkumpul saling bertemu. Itu sinkronisasinya bagaimana? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau di dunia seseorang ditinggal mati pasangan lalu menikah lagi, nanti di alam akhirat apakah mereka bertiga dapat bertemu? Itu penjelasannya seperti apa? Nah, pada jawaban yang kemarin, karena ini seingat saya ini sudah yang ketiga kalinya kami menjawab pertanyaan dari Ibu Endah ya. Pada jawaban yang pertama dan kedua kemarin, ketika kita mencermati dari firman Tuhan sebagai petunjuk satu-satunya untuk mengerti alam akhirat, ya, karena pertanyaan dari Ibu Endah ini kami rangkum dalam judul renungan Suasana Akhirat. Ini bagian yang ketiga, ya, Suasana Akhirat 3. Subjudulnya adalah Suasana yang Asing dan Baru. Suasana yang asing dan baru. Nah, di jawaban yang pertama dan kedua kita dapati bahwa akhirat adalah suatu tempat di mana semua roh manusia akan kembali ke sana. Sudah kita teliti dengan ayat-ayatnya kemarin ya. Kemudian yang kedua adalah suatu tempat yang sangat diingini oleh banyak orang. Atau kalau boleh saya katakan oleh semua orang yang mengerti akan keimanan seperti itu ya. Kecuali orang komunis. Kalau orang komunis atau ateis yang tidak percaya adanya Tuhan itu tidak menginginkan
tempat kemuliaan di akhirat. Nah, saat ini akan kita cermati tentang alam akhirat itu ternyata adalah tempat yang asing, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangkan atau tidak pernah timbul dalam hati manusia. Nah, mari kita simak pernyataan firman Tuhan berikut ini, yaitu di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Saya baca untuk saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Nah, saudara, jika kita mencermati satu perikop secara keseluruhan, firman Tuhan yang bagian firman Tuhan yang barusan kita baca itu, maka firman Tuhan di sini menyatakan tentang hikmat yang benar. Judulnya hikmat yang benar. Nah, hikmat yang benar itu dijelaskan bukan hikmat yang berasal dari dunia ini, juga bukan hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa. Saudara tahu pada umumnya yang biasanya dinantikan hikmatnya itu adalah para penguasa, para pemimpin. Itu dinanti hikmatnya oleh rakyat atau oleh komunitas yang dipimpinnya. Nah, tetapi hikmat yang dinyatakan di sini adalah hikmat dari Tuhan yang tersembunyi. Saudara kalau membaca nanti di ayat yang ke-7, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7. Hikmat dari Tuhan yang tersembunyi. Nah, saya selalu mengartikan bahwa hikmat itu kalau benar-benar dimaksudkan sebagai hikmat yang benar, itu pasti dari Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita menyebut, ini bagi saya ya, kalau kita menyebut kata hikmat, itu sudah pasti hikmatnya Tuhan. Gitu. Kalau manusia itu sering disebut kebijaksanaan atau kebijakan. Nah, kalau namanya kebijakan itu bisa bijaksana, bisa bijaksini. Nah, itu. Tapi kalau hikmat itu selalu saya artikan dari Tuhan. Nah, ayat 9 ini sebetulnya tadi yang kita baca tadi, 1 Korintus tadi, itu sebenarnya disitir dari perjanjian lama, yaitu dari kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-4. Itu ya. Nah, pada ayat 9 ini, 1 Korintus pasal 2, ini dinyatakan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan itu akan menerima suatu anugerah yang dijelaskan berupa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Wah, ini kan berarti sesuatu yang asing. Nah, bagian ini sering ditafsirkan sebagai penggambaran suasana tempat kemuliaan atau biasa disebut surga itu. Jadi kerajaan surga, tempat di surga atau alam surgawi, itu adalah suatu alam yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tempat yang asing. Nah, pernyataan ini memang bisa ditafsirkan bahwa orang-orang yang belum menerima Kristus, ya, jadi ada tafsiran yang menyatakan bahwa ayat ini artinya orang-orang yang belum menerima Kristus, kalau kemudian menerima Kristus, hidup dalam Tuhan, apalagi melayani Tuhan, maka akan diberi anugerah, yaitu hal-hal yang tadinya belum dilihat akan dilihat, hal-hal yang tadinya belum didengar akan didengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati akhirnya akan ada. Itu tafsiran pertama. Tetapi di bagian ini ada pernyataan bahwa apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, ini artinya ada sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Ya gitu kan? Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia.
Nah berarti kalau saya menafsirkannya ini bukannya janji kepada orang yang belum menerima Kristus, kemudian setelah menerima Kristus itu akan menerima hal-hal itu tadi yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga. Tapi di sini kalimatnya jelas, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi hati manusia di dunia ini tidak pernah memikirkan apa yang akan diterima oleh orang-orang yang mengasihi dia itu, atau orang-orang benar yang dikenan Tuhan itu. Ini artinya ada sesuatu yang tidak ada di dunia ini, karena bahkan hati manusia tidak pernah mengenalnya. Jadi pikiran manusia juga tidak pernah membayangkannya, saudara-saudara sekalian. Itu hanya dapat diterima bahwa apa yang digambarkan itu merupakan sesuatu yang hanya ada di dalam dimensi kerohanian, dan itu adalah kerajaan surga. Nah jadi ini tafsiran saya. Orang boleh menafsirkan yang lain. Namanya tafsiran itu bisa berbeda-beda, tapi saya punya alasan bahwa tafsiran ini sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada di sana. Apa yang dimaksudkan di 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ini adalah penggambaran tentang kerajaan kemuliaan atau kerajaan surga. Bagi saya, bagian ini juga menegaskan bahwa manusia itu tidak dapat menggambarkan suasana kerajaan surga itu dengan detail-detailnya, karena tempat atau suasana itu memang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kan begitu. Jadi Bu Endah kalau menanyakan, Bu Endah Trilestari kalau menanyakan nanti di alam akhirat itu seperti apa, besok kalau sudah mati itu rohnya seperti apa gitu. Dengan ayat-ayat ini menyatakan bahwa kita hanya bisa menafsirkan dari apa yang dicantumkan oleh Alkitab, apa yang dicantumkan oleh firman Tuhan, dan kita meraba-raba. Tapi kalau diminta detail banget, kita tidak bisa, karena tidak pernah timbul dalam hati manusia, kan dikatakan seperti itu. Jadi surga itu kalau kita menerimanya sebagai suatu tempat, ya, maka itu adalah tempat yang sangat berbeda dari bumi, tempat yang asing, tempat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, saudara-saudara sekalian. Maaf, saya mengemukakan kalau kita menerimanya dan beranggapan bahwa surga itu adalah suatu tempat. Karena ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa surga itu bukan tempat, tapi suasana. Ya gitu. Ada yang mengatakan, saya juga lebih senang menggunakan kata alam surgawi. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kita menyebutnya sebagai tempat, maka tempat itu adalah tempat yang asing dan baru. Gitu. Jadi ini yang kita dapatkan, hal-hal semacam ini saja. Nah, kerajaan surga pengertiannya berbeda dengan kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah. Kadang-kadang disebut kerajaan Allah, kerajaan Elohim. Jadi kalau kerajaan surga itu menunjuk kepada suatu alam tertentu atau tempat tertentu, pengertian saya seperti itu. Tapi kalau kerajaan Tuhan, wah itu bumi ini termasuk wilayah kerajaan surga, Tuhan gitu. Ya, bedanya disebut surga dan kerajaan Tuhan. Nah, kalau kerajaan Tuhan ini tempat di mana saya duduk sekarang ini juga wilayah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu seluruh bumi merupakan wilayah dari kerajaannya, kan seperti itu. Pengertiannya seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau kita beranggapan bahwa kerajaan surga itu adalah suatu tempat, maka dinyatakan bahwa tempat itu dianugerahkan kepada orang-orang benar yang mengasihi Tuhan. Dipastikan itu bukan tempat yang buruk, sebaliknya pasti tempat yang sangat menyenangkan. Karena kita sudah mendapatkan sekarang ini, akhirat adalah tempat roh manusia besok berkumpul ke sana. Roh manusia itu hanya ada di satu alam atau satu tempat saja, yaitu di alam akhirat. Kemudian di sana itu ada tempat yang diinginkan oleh banyak orang, yaitu di sini tadi dijelaskan, sekarang ditambahkan
tempat yang baru dan asing yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu saja Bu Indah. Kali ini nilai yang dapat saya ketengahkan adalah kita mendapati dari firman Tuhan bahwa kerajaan surga adalah sesuatu yang benar-benar asing yang belum pernah timbul dalam hati manusia. Ya sudah, besok kita buktikan saja ke sana seperti itu ya. Saya ulangi, kita mendapati dari firman Tuhan bahwa kerajaan surga adalah sesuatu yang benar-benar asing yang belum pernah timbul dalam hati manusia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri dengan doa, kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami selalu memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Setiap hari, Senin sampai Sabtu. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang jam 5 pagi lebih rinci, waktunya juga lebih agak lama, seperti itu. Sudah banyak yang setia mengikuti. Kalau yang doa malam menjawab pertanyaan, dan biasanya kami sampaikan secara lebih singkat, waktunya juga lebih singkat, seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.